إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang tidak disebut sebagai orang yang saleh di sisi Allah apabila hanya dia berbuat baik, menjalin hubungan hanya kepada Allah saja, tanpa berbuat baik menjalin hubungan kepada manusia secara umum, baik muslim ataupun kafir, secara khusus orang-orang Islam, dan lebih khusus lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikan rasa cinta tergantung keadaan seseorang. Semakin cinta dia kepada Allah, semakin baik keadaannya dia kepada Allah, maka semakin mencintai kita terhadap seorang muslim tersebut. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tidak ada ikatan yang paling kuat di dalam Islam, ikatan hubungan manusia, kecuali ikatan itu adalah ikatan iman, ikatan agama, bukan ikatan nasab. Makanya Allah mengatakan kepada putra Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, putramu bukan keluargamu, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita diibaratkan oleh Allah sebagai saudara, satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, dan inilah persaudaraan yang kuat. Oleh karena itu bagaimana para sahabat dahulu dalam berperang, mereka membunuh bapak-bapak mereka, sebaliknya mereka membunuh anak-anak mereka karena berada di pihak lawan, itu bukan orang yang beriman. Maka ikatan yang paling kokoh ikatan ukhuwah Islamiyah. Nah, di sana ada beberapa hak dan kewajiban para jemaah sekalian. Di antara hak yang pertama adalah an yakunal muslim nasiran wa mu'inan li akhihil muslim. Yang pertama, hendaknya seorang muslim membantu, menolong saudaranya yang muslim. Dan para ulama mengatakan bahwa seseorang tidak disebut baik kepada sesamanya, seseorang tidak disebut baik kepada sesama saudaranya kecuali terpenuhi 3 persyaratan atau 3 poin. Yang pertama badlun nada, yang pertama mencurahkan kebaikan dengan membantu, dengan menolong, dengan memberikan bantuan. Oleh karena itu Nabi SAW menjamin orang yang suka nolong saudaranya ini akan mendapat senantiasa pertolongan Allah di dunia wal akhirah. Kata Nabi, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, bahwa hamba akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah selama hamba menolong saudaranya. Maka jadilah kita manusia yang senantiasa membantu saudara kita dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dan apapun dari kebaikan. Ini yang pertama, badlun nada. Makanya banyak keutamaan dalam hal meringankan beban saudara kita atau membantu saudara kita.
Nabi SAW mengatakan man nafasa an mu'min, didahulukan man nafasa an mu'min qurbatan, barang siapa yang meringankan, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia. Apa janjinya Nabi SAW? Kata Nabi, nafasallahu anhu qurbatan fi yaumil qiyamah, maka Allah akan lapangkan, akan keluarkan dari kesulitan kelak di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalan, bahwa orang yang senantiasa menolong saudaranya dia akan senantiasa ditolong oleh Allah. Orang yang senantiasa menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya kelak di dunia dan di akhirat. Demikian, membantu saudara muslim ini merupakan amalan yang paling utama. Makanya Nabi juga mengatakan ketika seseorang bertanya kepada Nabi SAW, perhatikan pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Pertanyaan kedua kata dia, ya Rasulullah, ayyun nasi ahab ilallah. Wahai Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Kata sahabat, ayyun nas ahab ilallah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi, anfa'hum linnas. Ahabun nas ilallah anfa'hum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayul a'mal ahabu ilallah. Maka Nabi mengatakan, sururin tudkhiluhu ala kulli muslimin, yaitu kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu muslim, yakni engkau membahagiakan saudaramu muslim. Dan bayangkan para jemaah, kalau yang kita bahagiakan adalah kerabat kita, orang tua kita, hatta orang lain yang tidak ada hubungan apapun, yang jelas dia seorang muslim, kita gembirakan, kita bahagiakan, maka itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan tentang hak muslim atas muslim yang lain adalah demikian indah dan agungnya. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6, kata Nabi. Qila, Nabi ditanya, ma hunna ya Rasulullah, apa yang 6 itu ya Rasulullah? Kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau engkau ketemu dia, ucapkan salam. Luar biasa para jamaah. Makanya orang yang saling menebarkan salam akan diberikan rasa saling mencintai. Sehingga Nabi perintahkan kita untuk saling menebarkan ucapan salam. Bahkan salam tidak boleh hanya diucapkan kepada orang yang kita kenal saja, tapi kepada seluruh muslim, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Bahkan di antara baina yaday sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi, yaitu at-taslim atau taslimul khasah, yakni mengucap salam hanya khusus kepada yang dikenal saja. Maka yang diperintahkan kita oleh Nabi, kita diperintah oleh Nabi SAW untuk mengucapkan salam ila man ta'rif wa man ila man arafa wa man lam ta'rif, kepada yang kita kenal orangnya dan juga kepada yang tidak kita kenal. Lalu yang kedua, apa hak muslim atas muslim yang lain? Kata Nabi SAW, idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan undangan itu ada 2 macam. Pertama, undangan pernikahan atau walimah, dan yang kedua selain dari walimah. Jumhur para ulama mengatakan yang wajib itu adalah undangan walimah. Adapun selain walimah maka sebagian mengatakan mustahab. Namun ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Lalu beliau mengatakan yang ketiga, wa idastan sahaka fansahlah, kalau saudaramu minta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat, kata Nabi. Karena agama kita dibangun di atas dasar nasihat, saling menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kalau ada orang misalnya minta nasihat, itu hak, dan kita wajib untuk memberikan nasihat, karena mereka berarti telah memberikan amanah kepada kita ketika mereka minta nasihat kepada kita. Lalu berikutnya kata Nabi, wa idza atasa fahamidallah, kalau saudaramu bersin dan dia mengucap alhamdulillah, maka fashammithu, maka jawablah bersinnya dengan ucapan yarhamukallah. Jadi kalau saudara kita bersin dan dia mengucap alhamdulillah dan kedengaran ucapan alhamdulillahnya oleh kita, maka kita katakan yarhamukallah. Yang bersin jawab dengan doa yang baik lagi dengan mengatakan wa yuslihu balakum,
dengan mengatakan yahramukallah, dan untuk dijawab lagi oleh orang yang bersih dengan mengatakan wa yuslihu balakum. Maka ini menunjukkan di antara adab dan merupakan hak serta kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian kata Nabi yang kelima, wa idza marida fa'udhu, kalau sakit jenguk, kata Nabi. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'uhu, kalau meninggal dunia antarkan jenazahnya. Maka ini hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita tunaikan, yang banyak kaum muslimin melalaikannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak dan kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah an yadrimal muslim akhahu. Tidak boleh seorang muslim berbuat zalim kepada saudaranya. Bi ay nau'in minadh dhulm wa in qalla, walaupun sedikit bentuk kezaliman apapun. Karena Allah telah mengharamkan kepada kita tentang harta, darah dan kehormatan seorang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu baik yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Oleh karena itu juga di antara bentuk rasa persaudaraan yang harus ditumbuhkan adalah bukan hanya dilarang berbuat zalim, bahkan kita diperintahkan untuk mencintai muslim saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman salah seorang kalian. Ini tidak beriman, maknanya tidak sempurna iman salah seorang kalian, sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka demikian besar dan agungnya para jemaah sekalian hubungan sesama muslim, dan ini tidak ada sekat, entah itu luar organisasi, beda golongan, yang penting muslim wajib kita berikan hak mereka. Termasuk di antara yang paling jarang kita lakukan adalah saling mencintai sesama muslim. An yarham ba'duhum ba'dha, harus saling mencintai satu sama lain. Bahkan Nabi SAW diperintahkan kalau kita mencintai saudara kita untuk mengumumkan rasa cinta itu. Diumumkannya, uhibbukum fillah atau uhibbuka fillah. Dan dijawab, ahabakallahu alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah pun mencintaimu dengan sebab cintamu kepada aku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Nabi mengungkapkan kepada para sahabatnya, uhibbuka fillah. Seperti Nabi pernah mengungkapkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, uhibbuka fillah, wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Maka jika demikian para jamaah sekalian, membantu menolong saudara kita sesama muslim ini merupakan perkara dasar dan pokok dari ajaran agama kita. Bahkan Nabi mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarhumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang beriman satu sama lain dalam saling cinta, saling kelembutan, memberikan rasa kasih sayangnya. Kata Nabi, masalul jasad, ibarat sebuah jasad. Yani idza ishtaka lahu udwun, apabila satu jasad ini merasakan adanya sakit, maka dirasakan oleh seluruh jasad. Dengan sebab yani menderitanya, seluruh jasad merasakan ikut penderitaan kepada satu anggota jasad yang sakit. Demikian pula kata Nabi, al-mu'min ba'duhum li ba'd kal bunyan yashudu ba'duhum ba'dha. Diibaratkan juga seperti bangunan. Maka orang Islam yang hanya mementingkan dia ibadah sendiri kepada Allah tanpa perhatian kepada saudaranya, sampai berani misalnya mengganggu saudaranya yang muslim, karena orang yang dianggap baik kepada saudaranya selain memberikan kebaikan juga yang kedua, wakaful adha, tidak boleh mengganggu saudaranya, baik dengan lisannya, dengan tangannya. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana? Kata Nabi, man salimal muslimuna bilisani aw biyadih. Ini orang yang selamat gangguan dari lisannya dan tangannya. Makanya para jamaah sekalian, tidak boleh mengganggu, tidak boleh berbuat zalim. Sampai-sampai ada wanita disebutkan di zaman Nabi SAW
Ya Rasulullah, fulanah tasumul lail wa taqumun nahar. Tasumun nahar wa taqumul lail. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia rajin tahajudnya. Jemaah, rajin tahajudnya, rajin puasanya, rajin tahajud, rajin puasanya. Yani baik hubungan dia dengan Allah. Namun walakin tudhi jiranaha, namun sayang dia suka nyakiti tetangganya. Mada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, wanita ini tidak ada kebaikannya. Walaupun rajin tahajud, walaupun rajin puasa. Kenapa? Karena dia suka ganggu tetangganya, kata Nabi, dia di neraka. Lalu dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang sholatnya pas-pasan, sholat wajib saja, jarang sholat tahajudnya, tapi dia tidak mengganggu tetangganya, baik kepada sesamanya, kata Nabi, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, jangan anggap remeh perbuatan baik kita kepada saudara kita, mengganggu, berbuat dolim. Sebaliknya kita dianjurkan untuk menolong, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Ini perkara yang luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, orang yang saleh adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan juga yang menegakkan hak-hak manusia. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya di zaman kita sekarang. Banyak saudara kita yang tertindas, yang terdolimi, maka kita membantu dengan doa, dengan harta, dan apapun wujud bentuk bantuan kita adalah bagian dari perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ardallahu man kharafa rasyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنزل عليهم نصرك بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقيموا الصلاة.